Di sebuah perkampungan kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, suasana duka menyelimuti rumah sederhana yang menjadi tempat tinggal seorang wanita parubaya dan ibunya. Rumah itu tak terlalu besar, hanya terdiri dari ruang tamu kecil dan 2 kamar tidur yang sederhana. Di ruang tamu, jenazah seorang wanita tua terbaring di atas keranda kayu yang dihiasi kain putih dan bunga melati. Rangkaian doa dan zikir yang dipanjatkan oleh wanita-wanita yang hadir memberikan suasana tenang, namun juga terasa berat, seperti menyelimuti setiap sudut rumah. Di antara mereka, seorang wanita dengan pakaian hitam duduk terisak di sisi jenazah ibunya. Namanya Siti. Wajahnya terlihat lesu, penuh dengan kesedihan yang dalam. Tangannya terlipat rapat di pangkuan, dan matanya yang sudah bengkak tak lagi bisa menahan air mata yang terus mengalir. Sesekali ia menundukkan wajah, berusaha menahan gejolak emosinya. Namun, air mata tetap saja mengalir deras, tak mampu dihentikan oleh kata-kata penghiburan yang datang dari sekelilingnya. Usia Siti kini telah mencapai 40 tahun, tetapi perasaan kesedihan yang mendalam masih menguasainya, seolah ia merasa baru saja kehilangan bagian dari dirinya yang paling berharga. Ibu adalah segalanya baginya, sejak ayahnya meninggal puluhan tahun lalu. Sejak saat itu, hidup Siti berputar di sekitar ibunya. Meskipun ia sudah dewasa, tidak pernah sekalipun ia merasa cukup berani untuk meninggalkan ibunya, bahkan untuk menikah atau menjalani kehidupan lain. Selama bertahun-tahun, mereka hidup berdua, menjalani hari-hari yang sederhana. Pensiun yang diterima oleh kedua orang tuanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, meski tak banyak, namun cukup membuat mereka merasa aman. Namun, sekarang semuanya telah berubah. Dengan kepergian ibunya, pensiun yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka, kini berhenti begitu saja. Semua yang ia miliki selama ini, semua yang menjadi pegangan hidupnya, terasa seperti runtuh. Siti tahu bahwa ia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya sendirian di dunia ini. Hatinya terasa hampa, sepi, dan penuh dengan pertanyaan tentang masa depan yang belum tentu. Di sisi lain, meskipun usianya sudah menginjak 40 tahun, Siti belum pernah menikah. Ia tahu bahwa banyak yang menganggapnya aneh, mungkin karena penampilannya yang jauh dari menarik. Giginya yang tonggos, wajahnya yang biasa saja, seringkali menjadi bahan cemoohan atau perbincangan. Ia pernah mencoba untuk membuka hati, tetapi tak ada satupun pria yang datang dengan niat serius. Siti tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, yang terpenting adalah ibunya, dan itu sudah cukup. Ia merasa tak membutuhkan apapun lagi selain bisa terus menemani ibunya. Namun kini, dengan ibunya yang telah pergi, Siti merasa kehilangan arah. Semua orang yang hadir di rumah itu menatapnya dengan rasa kasihan. Mereka tahu betul bahwa Siti adalah anak yang baik, yang selama ini tak pernah mengeluh, mengurus ibunya dengan penuh kasih sayang. Namun, mereka juga tahu bahwa di balik kebaikan hatinya, ada kesendirian yang membelenggu hidupnya. Mereka hanya bisa diam, menyaksikan Siti dalam keheningan yang penuh dengan duka. Malam semakin larut, dan hujan di luar semakin deras. Bunyi tetesan air hujan di atas genteng terdengar pelan, menambah kesan sunyi yang menyelubungi rumah itu. Siti tetap duduk di samping jenazah ibunya, tak mampu mengalihkan pandangannya. Dalam kesunyian itu, hanya ada suara tangisan dan doa yang terus mengalir. Hatinya terasa kosong, dan ia tak tahu harus kemana lagi. Semua yang ia kenal, semua yang selama ini menjadi dunia kecilnya, kini hilang begitu saja. Ia merasakan betapa beratnya beban hidup yang kini harus ia tanggung sendirian. Di luar rumah, udara malam yang dingin menyelimuti perkampungan. Lampu jalan yang remang-remang membuat suasana semakin sepi, seakan seluruh dunia pun ikut merasakan kehilangan yang ia alami. Siti menghela napas dalam, berusaha menenangkan diri, namun hatinya tetap terombang-ambing oleh perasaan kehilangan yang begitu mendalam. Ia hanya bisa berdoa, berharap ada cahaya yang akan membimbingnya keluar dari kegelapan ini, meskipun ia tahu tak ada yang bisa menggantikan sosok ibunya yang telah pergi. Seminggu setelah ibunya meninggal, Siti mulai merasakan betapa sepinya hidup tanpa kehadiran orang yang selalu ada untuknya. Rumah itu terasa lebih kosong, lebih sunyi, dan seakan tidak ada lagi tujuan yang jelas. Kepergian ibunya bukan hanya membuatnya kehilangan figur yang sangat berarti dalam hidupnya,
tetapi juga membuatnya sadar bahwa ia harus berdiri di atas kaki sendiri, meskipun tak tahu harus mulai dari mana. Hari demi hari, Siti berusaha menata ulang hidupnya. Pagi itu, ia mengenakan pakaian yang sederhana, berjalan keluar rumah dengan niat bulat. Ia harus mencari pekerjaan. Setelah bertahun-tahun mengurus ibunya, kini ia harus mandiri. Namun, semua tidak semudah yang ia bayangkan. Siti mulai berkeliling kampung, mendatangi setiap toko dan warung yang ia lihat. Mulai dari toko kelontong, warung makan, hingga kios kecil yang menjual pakaian. Setiap tempat yang ia datangi, ia dihadapkan pada pandangan yang penuh rasa kasihan. Banyak pemilik usaha yang menilai Siti sudah terlalu tua untuk bekerja. Mereka berkata, "Maaf, Ibu, kami butuh tenaga muda," atau "sudah banyak pekerja muda yang lebih bertenaga." Siti mencoba menahan rasa sakit dalam hatinya. Ia tahu usia bukanlah alasan untuk tidak bekerja, tetapi kenyataannya, banyak yang melihatnya seolah usianya menjadi penghalang. Setiap kali ditolak, langkah kakinya semakin berat, tetapi ia berusaha tetap tegar. Hari itu, setelah seharian berkeliling, Siti merasa lelah. Langkahnya terasa semakin berat, dan hatinya hampir putus asa. Ia duduk di sebuah warung makan soto yang terletak di pinggir jalan. Matahari sudah mulai tenggelam, dan Siti memutuskan untuk sejenak mengistirahatkan dirinya. Sambil menunggu makanan yang dipesannya, ia menatap pemandangan di luar jendela warung, berusaha menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, seorang bapak-bapak parubaya yang duduk di meja sebelah menghampirinya. Wajahnya terlihat ramah, meskipun sudah tampak tua dan lelah. Ia tersenyum dan berkata, "Ibu, maaf mengganggu. Saya lihat ibu kelihatannya sedang tidak terlalu sibuk. Kebetulan, saya butuh bantuan di rumah makan ini. Karyawan saya baru saja keluar kerja mendadak, dan saya butuh tukang cuci piring dan bantu-bantu angkat barang. Pekerjaan ini untuk sementara, gajinya harian. Kalau ibu mau, saya bisa tawarkan." Siti menatap bapak itu, matanya mulai berkaca-kaca. Mungkin ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Meskipun pekerjaan itu bukan pekerjaan yang mulia atau layak, tetapi ini adalah pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan untuk bertahan hidup. Tanpa pikir panjang, Siti langsung menjawab, "Iya, Pak. Saya mau. Terima kasih atas tawarannya." Bapak itu tersenyum dan menunjukkan tempat cuci piring di belakang warung. "Terima kasih, Ibu. Saya harap Ibu bisa bantu sebaik mungkin. Pekerjaan ini memang berat, tapi saya akan bayar dengan adil." Siti merasa senang. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting kini adalah ia bisa bekerja dan mulai menjalani hidup baru setelah kehilangan ibunya. Pekerjaan kasar ini mungkin tak sebanding dengan impian dan cita-citanya, tetapi itu adalah langkah pertama untuk kembali bangkit. Ia mulai mencuci piring dan membantu angkat barang-barang di warung dengan semangat baru, meskipun tangan dan tubuhnya terasa lelah. Namun, dalam hatinya, ia merasa sedikit lega, karena setidaknya ia memiliki tujuan dan pekerjaan yang bisa ia jalani setiap hari. Siti menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Meskipun pekerjaan yang diberikan padanya sangat melelahkan, ia merasa senang bisa melakukan sesuatu yang berguna setelah lama hanya mengurus ibunya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, mengenakan pakaian sederhana yang sudah mulai pudar warnanya, dan berjalan ke warung soto yang tidak jauh dari rumahnya. Ia menyapu lantai, mencuci piring, dan membantu di dapur. Semua pekerjaan itu dilakukan dengan tangan yang lelah, namun hatinya terasa sedikit lebih ringan. Warung soto itu memang selalu ramai, terutama saat makan siang. Pengunjung datang dan pergi, sebagian besar penduduk kampung yang mengenal warung itu sebagai tempat makan yang enak dan murah. Setiap kali warung itu penuh sesak, Siti diminta oleh pemilik warung untuk membantu mengantarkan soto ke meja-meja pelanggan. Ia dengan senang hati menjalani tugas itu, meskipun tubuhnya mulai terasa letih setelah berjam-jam bekerja. Namun, tidak semua pengunjung datang dengan niat baik. Di balik keramaian warung yang hangat, ada juga bisikan-bisikan yang membuat hati Siti terasa tertusuk. Beberapa pemuda yang duduk di meja yang sama seringkali bercanda dengan teman-temannya sambil menatap Siti yang sedang sibuk melayani pengunjung. Mereka memperhatikannya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang tidak nyaman. Sesekali, mereka berbicara keras,
Cukup untuk Siti mendengarnya, meskipun ia berusaha tidak memperhatikannya. Kenapa sih gak ada wanita muda yang bisa bantu di sini? Ini jadi gak nafsu makan, lihat deh tuh giginya, ujar salah satu pemuda, diiringi tawa dari teman-temannya. Siti menahan diri untuk tidak menanggapi. Ia tahu, di usianya yang sudah hampir 40 tahun dan dengan penampilannya yang jauh dari sempurna, ia mungkin memang tidak sesuai dengan harapan mereka. Namun, itu tak membuatnya berhenti bekerja keras. Ia hanya fokus pada tugasnya, mengantarkan soto dan memastikan pelanggan merasa puas. Meski setiap kata yang terlontar bagaikan jarum yang menusuk hatinya, ia mencoba untuk tetap sabar. Hari-hari berlalu, dan kejadian serupa terus terjadi. Pemuda-pemuda itu semakin sering berkomentar keras, tanpa menyadari betapa perasaan Siti terluka oleh ejekan mereka. Namun, Siti tak membalas. Ia hanya terus bekerja, karena bagi dirinya, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup setelah kepergian ibunya. Suatu hari, setelah kejadian yang sangat menyakitkan, pemilik warung, Bapak Joko, memanggil Siti ke sudut warung. Siti, maaf ya, tapi saya tidak bisa lagi meminta bantuanmu untuk mengantarkan soto ke meja pembeli, ujar Bapak Joko dengan nada menyesal. Siti menatapnya bingung. Kenapa, Pak? Saya siap membantu, jawabnya, mencoba memahami. Bapak Joko menghela napas, tampak gelisah. Begini, Siti. Beberapa pembeli mulai mengeluh. Mereka bilang, warung kami jadi gak enak dilihat karena kamu yang melayani mereka. Saya takut jika terus seperti ini, warung ini bisa kehilangan pelanggan, jelas Bapak Joko dengan suara pelan, seakan merasa bersalah. Siti merasa dunia seakan runtuh. Kata-kata itu terasa begitu tajam, lebih tajam dari ejekan yang pernah ia dengar. Ia tahu bahwa Bapak Joko tidak berniat menyakiti hati, namun kata-kata itu tetap saja melukai. Ia menunduk, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba muncul di matanya. Iya, Pak, jawabnya pelan, meskipun hatinya terasa sangat berat. Siti pun kembali ke pekerjaannya di bagian belakang warung, mencuci piring dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia merasa seperti terhempas ke dasar jurang, merasa tidak dihargai oleh orang-orang yang selama ini ia bantu. Namun, ia tahu satu hal, kehidupan ini tidak mengenal belas kasihan. Meskipun sulit diterima, ia harus tetap bertahan. Di tengah semua itu, Siti tak bisa menahan perasaan sedih yang terus menggerogoti hatinya. Ia bertanya-tanya, apakah ia akan selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang hanya karena penampilannya? Mengapa dunia begitu keras terhadapnya? Tetapi, ia tetap bekerja, meskipun dengan perasaan hancur, karena ia tahu tak ada lagi pilihan yang tersisa. Siti sudah sebulan bekerja di warung soto, dan meskipun kerja kerasnya tak pernah diragukan, ia mulai merasakan bahwa usaha yang ia lakukan belum cukup untuk memenuhi ekspektasi pemilik warung. Setiap hari, ia bekerja dengan sepenuh hati, meskipun seringkali tubuhnya merasa kelelahan dan tangannya mulai kaku karena pekerjaan yang menuntut kecepatan. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri, usianya sudah tidak muda lagi. Setiap kali ada pesanan yang datang bertubi-tubi, ia merasa lebih lambat daripada karyawan muda lainnya. Ia harus berhati-hati, tidak ingin membuat kesalahan, dan itu membuatnya agak terhambat dalam bekerja. Suatu pagi, saat ia tengah mencuci piring di bagian belakang warung, pemilik warung, Bapak Joko, menghampirinya. Wajahnya tampak sedikit cemas, seakan tahu bahwa ini adalah percakapan yang tidak mudah. Siti, kata Bapak Joko dengan suara lembut, kerja kamu bagus, saya lihat kamu selalu berusaha keras. Tapi, saya rasa saya perlu seseorang yang lebih cepat. Kamu sudah berusia 40 tahun, dan pekerjaan ini memang membutuhkan tenaga yang lebih muda. Saya minta maaf, tetapi kontrak kita tidak bisa diperpanjang. Siti mendengar kata-kata itu dengan tenang, meskipun hatinya sedikit hancur. Ia tahu bahwa Bapak Joko tidak bermaksud menyakiti perasaannya. Bekerja di warung soto memang tidak mudah, dan ia juga memahami bahwa kecepatan adalah salah satu faktor yang penting. Tidak apa-apa, Pak, jawabnya pelan, berusaha menjaga wajah agar tetap tidak menunjukkan kesedihannya. Saya sudah cukup mengerti. Bapak Joko mengangguk, sepertinya merasa lega bisa mengungkapkan semua ini. Sebagai bentuk terima kasih, saya ingin memberikan bonus untuk kamu. Sudah sebulan ini kamu bekerja keras,
dan saya menghargai itu. Selain itu, ada pekerjaan lain yang mungkin cocok untukmu. Siti menatap Bapak Joko, bingung dengan apa yang dimaksudkan. Pekerjaan lain, Pak? Bapak Joko menjelaskan, iya, saya ada kenalan yang bekerja di rumah perawatan lansia di kota. Mereka sedang mencari perawat untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Saya tahu kamu dulu mengurus ibumu, jadi saya rasa kamu bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Gajinya juga cukup lumayan, tapi kamu harus siap untuk tinggal di kota. Siti terdiam sejenak, mencerna tawaran itu. Menjadi perawat lansia bukanlah hal baru baginya. Ia pernah merawat ibunya dengan penuh kasih sayang hingga akhir hayatnya, namun apakah ia siap untuk bekerja di tempat yang jauh dari rumah? Kota itu terasa sangat jauh dan asing, jauh dari perkampungannya yang selama ini ia kenal. Ia tak tahu bagaimana ia akan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, dan apakah ia bisa melepaskan ikatan dengan rumah yang selama ini menjadi tempatnya berteduh. Pak, saya perlu waktu untuk berpikir, ujar Siti akhirnya, suara lembut namun penuh keraguan. Pekerjaan itu memang sesuai dengan pengalaman saya, tapi saya belum bisa memutuskan sekarang. Saya ingin berpikir dulu. Bapak Joko tersenyum, memahami keraguan Siti. Tidak masalah, Siti. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Saya hanya ingin kamu tahu, ini adalah kesempatan baik. Siti kembali ke pekerjaannya, namun pikirannya mulai penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah ia siap untuk meninggalkan kampung halamannya dan bekerja di kota? Apakah ia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru? Siti merasa terombang-ambing, bingung antara pilihan yang ada. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah ibunya meninggal. Apakah pekerjaan di kota ini bisa memberinya kehidupan yang lebih baik? Ia belum tahu, tapi yang jelas, ia harus membuat keputusan besar dalam hidupnya. Siti duduk di dalam rumah peninggalan orang tuanya, di ruang tamu yang terasa sepi. Dinding-dinding rumah itu menyimpan kenangan tentang ibunya, tempat ia menghabiskan hampir seluruh masa mudanya untuk merawat dan mengurus kebutuhan ibunya. Sejak ayahnya meninggal, rumah itu hanya dihuni oleh mereka berdua. Siti tidak pernah berpikir untuk mencari kebahagiaan di luar rumah, karena ia merasa tugas utamanya adalah menjaga ibunya hingga akhir hayatnya. Namun kini, setelah ibunya tiada, rumah itu terasa begitu kosong, dan Siti merasakan kesedihan yang mendalam. Dia merenung, mengingat kembali setiap pengorbanan yang ia lakukan. Masa mudanya hampir seluruhnya terbuang hanya untuk merawat ibunya, dan meskipun ia ikhlas, tetap ada perasaan sepi yang datang ketika memikirkan kenyataan itu. Dunia seakan tidak adil. Siti tidak pernah diberi kesempatan untuk merasakan kehidupan yang lain, untuk menjelajahi dunia atau menjalani impian-impian yang pernah ia miliki. Namun, di sisi lain, ia merasa tidak menyesal. Ia sudah memberikan segalanya untuk ibunya. Kini, Siti harus melangkah maju. Dia memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan di kota sebagai pengurus lansia. Meskipun jauh dari rumah, meskipun dia akan sendirian di kota yang asing, ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Itu adalah langkah pertama untuk memulai hidupnya yang baru, meskipun perasaan ragu masih menghantuinya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat, meski berat. Dengan hati yang campur aduk, Siti mulai merapikan barang-barangnya. Ia mengambil pakaian yang akan dipakainya dan menyusunnya dengan rapi di dalam tas. Kemudian, ia menatap bedak kecil yang terletak di meja rias, pemberian ibunya yang selalu ia simpan meski tidak pernah ia gunakan. Ibunya selalu mengatakan, pakai bedak ini, enduk, biar cantik. Namun, Siti selalu menolaknya, merasa tidak perlu untuk mempercantik diri. Tapi kini, dengan hati yang penuh emosi, ia memutuskan untuk membawa bedak itu. Sebagai kenang-kenangan dari ibunya yang selalu menginginkannya untuk merawat diri. Keesokan harinya, Siti bangun lebih awal. Ia mengenakan pakaian yang sudah disiapkan dan membawa tas kecil berisi pakaian serta bedak pemberian ibunya. Ia berjalan menuju warung soto tempat ia bekerja sebelumnya. Ketika ia sampai, Bapak Joko, pemilik warung, sudah menunggunya. Siti, semoga pekerjaan baru kamu lancar. Kamu baik, dan saya tahu kamu akan sukses di sana, kata Bapak Joko dengan nada penuh harapan.
Bapak Joko mengantarkan Siti menuju rumah seorang ibu-ibu yang akan ia bantu. Rumah itu terletak di pinggir kota, dan setelah memberikan beberapa petunjuk, Bapak Joko mengantar Siti ke rumah tersebut. Nanti di sana kamu akan bertemu dengan Pak Andi, yang akan mengurus semua administrasi untuk pekerjaan kamu di sana, kata Bapak Joko sebelum mengucapkan selamat jalan. Setelah berpamitan dengan Bapak Joko, Siti melanjutkan perjalanan sendirian. Hari itu juga, ia akan berangkat ke kota. Dengan hanya bermodal catatan alamat yang diberikan oleh Bapak Joko, Siti naik bus sendirian, merasakan beratnya langkah pertama menuju perubahan. Di dalam bus yang penuh dengan penumpang, ia menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang semakin asing. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di kota, tetapi satu hal yang pasti, ia harus bertahan. Perjalanan terasa panjang, dan dalam benaknya hanya ada satu harapan, semoga pekerjaan ini bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Ia berusaha menenangkan diri, meskipun perasaan khawatir dan ragu masih bercampur dalam hatinya. Namun, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain melangkah maju, meskipun jalan yang akan ditempuh penuh ketidakpastian. Sesampainya di Jakarta, Siti merasa cemas namun juga sedikit lega. Ia sudah tiba di tempat yang baru, tempat yang akan menjadi langkah pertamanya dalam memulai hidup yang lebih baik. Sesudah diberi kontrakan sederhana oleh pihak penyedia pekerjaan, Siti merasa sedikit nyaman meskipun semuanya terasa asing. Di kontrakan kecil itu, Siti menghabiskan malam pertama dengan pikirannya yang tak berhenti berputar, mengenang ibunya, merasa rindu, namun juga penuh harapan. Keesokan harinya, Siti pergi menemui seorang bapak penyalur pekerjaan yang sudah dijanjikan. Setelah menjalani wawancara yang singkat namun penuh perhatian, bapak penyalur pekerjaan itu menjelaskan tugas-tugasnya dengan detail. Siti harus mengurus seorang lansia di sebuah rumah besar yang terletak tidak jauh dari tempatnya tinggal. Bapak penyalur memberi alamat rumah tersebut, namun hanya memberikan beberapa petunjuk kasar tentang bagaimana menuju ke sana, karena jaraknya cukup dekat dan ia yakin Siti akan mudah menemukannya. Setelah selesai berbicara, bapak penyalur itu menyuruh Siti untuk beristirahat dan mempersiapkan diri, karena ia akan mulai bekerja besok pagi. Siti mengangguk dan mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke kontrakan untuk mempersiapkan diri. Malam itu, Siti duduk di depan kaca, merapikan pakaian dan mencoba melihat dirinya lebih jelas. Ia menatap wajahnya yang tampak lebih lelah dan sedikit pudar. Ia merasa usianya sudah tidak muda lagi. Ia mengambil bedak pemberian ibunya yang selalu ia simpan dengan rapi, sebuah benda yang begitu berarti baginya, namun tak pernah ia gunakan. Ketika ia hendak mengoleskan bedak itu, niatnya terhenti. Ia menatap wajahnya yang sudah mulai keriput, merasa bahwa percuma saja ia berdandan. Usianya sudah tidak seberapa muda, dan kecantikannya tak lagi sama seperti dulu. Ia hanya tersenyum kecil, merasa bahwa penampilannya sudah tidak akan pernah bisa mengubah kenyataan yang ada. Pagi harinya, Siti bangun lebih awal. Dengan langkah-langkah kecil dan penuh keteguhan, ia merapikan dirinya, mengenakan pakaian yang sederhana namun rapi, dan keluar menuju rumah lansia yang akan ia jaga. Ia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh bapak penyalur pekerjaan, dan setelah beberapa waktu, ia tiba tepat waktu di rumah besar yang dimaksud. Saat Siti memasuki halaman rumah, ia merasa sedikit cemas. Rumah itu begitu besar dan mewah, sangat kontras dengan tempat tinggalnya yang sederhana. Ia merasa seperti masuk ke dalam dunia yang sangat berbeda dari apa yang ia kenal. Tak lama kemudian, seorang pembantu rumah tangga datang menyambutnya. Pembantu itu mengenakan seragam rapi, dan dengan sopan mengarahkan Siti untuk menunggu di ruang tamu. Siti duduk dengan tenang di ruang tamu yang luas dan elegan, dihiasi dengan perabotan yang tampak mahal. Namun, meskipun semuanya tampak mewah, hati Siti terasa cemas. Ia merasa asing, namun juga terkesan dengan kenyamanan yang ada di sekitar rumah tersebut. Ia menunggu dengan sabar, menenangkan dirinya, berharap bisa menjalani pekerjaan ini dengan baik. Tak lama kemudian, pintu ruang tamu terbuka, dan seorang pria berusia sekitar 30-an tahun masuk. Ia mengenakan pakaian yang tampak rapi dan memancarkan aura yang percaya diri. Wajahnya tampan, dengan mata yang tajam dan senyum yang penuh percaya diri. Saat mata mereka bertemu, Siti merasa terpesona, seolah semua perhatian terpusat pada pria tersebut. Ia tidak bisa menahan diri untuk tertegun,
merasa seolah waktu berhenti sejenak. Pria itu tersenyum ramah saat melihatnya dan berjalan mendekat. "Selamat pagi, Nona. Anda pasti Siti, kan? Saya Rudy, pemilik rumah ini," katanya dengan suara yang lembut namun penuh kewibawaan. Siti hanya bisa mengangguk dengan gugup, berusaha mengendalikan perasaan yang muncul begitu saja. Siti tidak tahu harus berkata apa, namun pria itu, Rudy, tampaknya tidak mempermasalahkan keterdiamannya. Ia mengajak Siti untuk berbicara lebih lanjut mengenai pekerjaan yang harus ia lakukan, namun Siti masih terperangah dengan penampilan dan pesona pria itu. Ia merasa canggung, namun di sisi lain, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Hari demi hari, Siti bekerja dengan penuh dedikasi. Ia mengurus nenek Rudy dengan penuh kasih sayang, seperti ia merawat ibunya dulu. Nenek tersebut, yang sudah lama berganti-ganti pengurus, akhirnya merasa nyaman dengan kehadiran Siti. Selama ini, tidak ada satupun pengurus yang bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam hal merawat atau membuatnya merasa dihargai. Namun, Siti berbeda. Ia tahu bagaimana cara merawat orang tua dengan lembut, penuh perhatian, dan tanpa rasa tergesa-gesa. Hasil kerjanya membuat nenek merasa sangat dihargai dan nyaman. Bahkan, kadang-kadang nenek itu akan tersenyum kecil saat Siti berada di dekatnya, merasa bahwa ada orang yang benar-benar peduli padanya. Rudy, yang sering mengamati bagaimana Siti bekerja, mulai merasa sangat terkesan. "Siti, saya benar-benar kagum dengan cara kamu merawat nenek," kata Rudy suatu malam saat Siti sedang menyelesaikan tugasnya. "Dia merasa nyaman dan cocok dengan cara kamu. Itu luar biasa, kamu punya keahlian yang sangat baik dalam merawat orang tua." Siti hanya tersenyum mendengar pujian itu, merasa sedikit malu namun juga bangga. Pujian dari Rudy terasa berbeda dari yang biasa ia dengar, terutama karena selama ini ia tidak pernah dihargai oleh pria-pria yang lebih muda darinya. Rudy selalu berbicara dengan penuh rasa hormat, dan itu membuatnya merasa lebih dihargai daripada yang pernah ia rasakan. Siti bekerja dengan jadwal yang sudah ditentukan hingga pukul 8 malam. Setelah selesai, ia pulang ke kontrakannya dengan perasaan yang campur aduk. Setiap malam, ia duduk di kursi kecil di ruang tamu kontrakannya, merapikan pakaian, dan terkadang tersenyum sendiri. Ia teringat kembali pada ketampanan Rudy, sikapnya yang sopan dan penuh perhatian padanya. Rudy selalu menghargainya dengan cara yang berbeda. Berbeda dengan pria-pria yang pernah ia temui sebelumnya, yang sering kali menertawakan penampilannya atau mengabaikannya karena fisiknya. Rudy tidak seperti itu. Siti mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tahu bahwa ia tidak cantik seperti wanita muda lainnya, dan kadang ia merasa ragu dengan dirinya sendiri. Namun, cara Rudy menghargainya membuatnya merasa dilihat lebih dari sekadar penampilan luar. Rudy tidak pernah memandangnya dengan cara yang mengejek atau mengabaikan, sebaliknya, dia menunjukkan rasa hormat yang tulus. Hal itu membuat Siti merasa dihargai, lebih dari sebelumnya. Tetapi, saat ia terus merenung, Siti segera tersadar. "Apa yang aku pikirkan?" gumamnya pada diri sendiri. Ia mengusap wajahnya, mencoba menepis pikiran-pikiran yang mulai muncul. Siti sadar, ia tidak boleh terlena dengan perasaan yang tak jelas ini. Ia bukan lagi gadis muda yang bisa tergoda dengan pujian atau perhatian. Ia sudah berusia 40 tahun, dan meskipun Rudy sangat sopan dan baik hati, Siti tahu siapa dirinya. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terlarut dalam bayang-bayang ketampanan dan sikap baik seseorang. Ia memiliki tujuan yang lebih penting, membangun kehidupannya dan menjalani pekerjaan dengan sebaik mungkin. Siti menggelengkan kepala, berusaha untuk mengusir perasaan itu. "Jangan larut dalam angan-angan, Siti," pikirnya. "Ini bukan saatnya untuk melamun tentang hal-hal yang tidak penting. Aku harus tetap fokus pada pekerjaanku, dan tidak ada yang lebih penting dari itu." Namun, meskipun ia berusaha mengingatkan dirinya sendiri, pikirannya tidak bisa berhenti terbayang pada Rudy, ketampanannya, sikap baiknya, dan rasa hormat yang selalu ditunjukkan padanya. Siti berusaha keras untuk menata perasaannya, namun terkadang, sedikit rasa harapan itu tetap bertahan dalam hati kecilnya, meskipun ia tahu bahwa ia harus tetap menjaga jarak dan fokus pada kehidupannya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Siti bangun lebih awal. Ia menyiapkan dirinya untuk bekerja, merapikan pakaian yang sederhana namun rapi,
dan mulai menjalani rutinitas harian. Namun hari ini, ada yang berbeda. Saat ia duduk di meja riasnya, matanya tertuju pada bedak kecil pemberian ibunya yang telah lama ia simpan dengan rapi. Selama ini, Siti selalu menolaknya, merasa bahwa bedak itu tidak akan mengubah apapun. Tetapi pagi itu, entah mengapa, ia merasa ingin menggunakannya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada Rudi dan nenek yang selama ini sangat baik memperlakukannya. Ia tahu, meskipun hidupnya tidak sempurna, setidaknya ia bisa menunjukkan sedikit rasa syukur atas kesempatan yang diberikan. Dengan perlahan, Siti mengambil bedak itu dan mulai mengoleskannya ke wajahnya. Bedak itu terasa halus dan lembut, seperti sebuah kenangan yang menghangatkan hati. Ia melakukannya dengan penuh perhatian, seolah-olah bedak itu adalah simbol dari penghargaan yang dalam untuk semua yang telah ia terima. "Ini untukmu, Ibu," bisiknya dalam hati, mengenang ibunya yang telah tiada. Setelah selesai, Siti menatap dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit berbeda. Meskipun umurnya sudah tak muda lagi, dan meskipun ia tahu bahwa penampilannya tak bisa berubah begitu saja, Siti merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada rasa percaya diri yang baru. Ia merasa dihargai, bahkan jika itu hanya untuk dirinya sendiri. Dengan perasaan baru ini, ia keluar menuju rumah nenek. Selama perjalanan, seperti biasa, Siti merasa tatapan-tatapan aneh dari pemuda-pemuda yang duduk di pinggir jalan. Mereka melihatnya dengan pandangan kosong, seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang luar biasa. Siti, yang sudah terbiasa dengan pandangan semacam itu, hanya menganggapnya sebagai akibat dari penampilannya yang tidak menarik, wajah yang mulai keriput dan gigi tonggos yang selalu menjadi bahan olokan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pemuda-pemuda itu menatapnya lebih lama dari biasanya. Beberapa bahkan berhenti sejenak untuk memandangi wajahnya, seolah terpukau. Sesampainya di rumah nenek, Siti merasa sedikit bingung ketika memasuki gerbang. Ia mengangkat tangan untuk mengetuk pintu, tetapi pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, Siti masuk ke dalam. Namun, ketika melangkah ke dalam rumah, salah seorang pembantu rumah tangga yang sedang berada di ruang tamu langsung menatapnya dengan kaget. "Kamu siapa, Mbak? Kok bisa masuk ke sini?" "Yang masuk ke rumah hanya yang diberikan kunci." Pembantu itu berkata dengan nada bingung dan sedikit marah. Siti terkejut dan bingung. Saya Siti, saya bekerja di sini, saya diundang," jawabnya dengan kebingungan. Pembantu itu memandangnya ragu-ragu, tapi tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu yang berada di balik pintu kaca besar yang mengarah ke ruang tamu. Siti mengikuti pandangan pembantu itu dan melihat ke arah pintu kaca. Apa yang ia lihat membuatnya terperanjat. Di sana, di dalam pantulan kaca, berdiri sosok dirinya, namun tampak sangat berbeda. Wajahnya terlihat halus, awet muda, dan cantik, jauh lebih muda daripada usia sebenarnya. Siti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ini aku," pikirnya dalam hati. Wajah itu tampak seperti wanita berusia 25 tahun, penuh dengan kecantikan yang tak pernah ia lihat pada dirinya sendiri. Siti terdiam, tak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Ia menyentuh pipinya, seolah untuk memastikan bahwa apa yang ia lihat adalah kenyataan. Tetapi, pantulan itu tetap sama, seorang wanita muda yang cantik, dengan wajah berseri-seri, jauh berbeda dari apa yang ia kenal. "Apa yang terjadi?" gumamnya dalam hati. Ia merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Bedak pemberian ibunya, apakah itu penyebabnya? Siti merasa kebingungannya semakin dalam, tetapi ada juga rasa ingin tahu yang besar. Bagaimana mungkin penampilannya bisa berubah begitu drastis hanya dengan bedak yang ia pakai? Pembantu itu kini menatapnya dengan penuh kebingungan. "Mbak, kamu benar-benar Siti?" tanyanya dengan ragu. Siti semakin bingung, namun ia mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia tahu satu hal, ia harus mencari jawaban tentang apa yang terjadi pada dirinya. Apa yang mengubah penampilannya? Apakah bedak pemberian ibunya memiliki kekuatan yang tak ia ketahui? Ia harus menemui Rudi untuk menjelaskan hal ini, atau setidaknya mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bersambung part 2.